Waalaikumsalam, pagi Mbak Sinta. Ibu hari ini sibuk gak ya? Enggak, silahkan duduk dulu sini. Ya, makasih Bu Lora. Oh iya, ini Mbak Sinta, Ibu perhatikan beberapa hari ini kalau lewat ruang BK kok kayak sering ngelamun, kurang semangat ya? Apa kebetulan banget nih kamu main kesini hari ini, ada yang dipikirkan atau mau ngobrol bareng Ibu? Iya sih Bu, kelihatan banget ya. Iya. Sebenarnya saya emang mau sengaja kesini karena kepala saya tuh lagi penuh banget Bu. Kan bentar lagi kita tuh udah mau lulus. Jujur saya tuh mulai agak stres mikirin mau lanjut kemana habis lulus nanti. Wajar banget kok kalau kamu ngerasa stres. Masa-masa mau lulus SMA dan milih langkah selanjutnya itu emang sering bikin bingung. Tapi Ibu senang banget kamu mau datang dan cerita ke sini sama Ibu. Santai aja, apapun yang kita obrolin di ruangan ini aman kok. Ibu bakal jaga rahasianya. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Sinta sendiri sebenarnya udah punya bayangan belum? Pengen kerja atau jadi apa nantinya? Kalau ditanya pengen apa, dari dulu saya tuh suka banget sama industri kreatif Bu. Kayak desain grafis, bikin konten, atau ngedit video gitu. Pengennya sih saya jadi konten kreator profesional atau kerja di agensi digital. Tapi ya saya tuh minder banget Bu. Wah, itu udah keren banget loh. Industri kreatif sekarang emang lagi hits dan prospeknya bagus banget buat Mbak Sinta. Tapi kenapa kamu malah minder? Apa yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman sama impianmu itu? Orang tua saya sih bebasin Bu. Cuman saya tuh kadang ciut kalau lihat orang lain tuh yang skillnya udah dewa banget. Ditambah nilai rapot saya tuh biasa-biasa aja. Terus gak pernah masuk peringkat umum. Takutnya kalau maksain kuliah di jurusan itu terus salah pilih, masa depan saya tuh malah berantakan. Saya ngerasa kemampuan desain saya ini tuh cuman sebatas hobi buat dapetin otodidak, bukan bakat yang bisa bikin sukses. Jadi kamu takut gagal ya Mbak Sinta? Nah, maksud kamu sekarang kamu lagi nggak percaya diri karena ngerasa skill kamu kalah saing nih sama orang lain. Terus ditambah kalau jurusan yang kamu pilih nanti nggak bisa ngejamin karir kamu ke depannya, bener gitu? Ya bener banget Bu Lora, malah jadi kepikiran terus saya tuh jadi mager mau ngapa-ngapain. Sinta ngerasa skill kamu tuh sekarang masih biasa aja nih. Tapi sadar nggak sih yang namanya keahlian itu bukan buatan. Jadi artinya bisa terus diasah lewat belajar dan latihan. Nah, fakta banget nih kalau kamu tuh ternyata suka sama hal itu karena itu jadiin kamu hobi ya. Itu artinya kamu udah punya passion yang kuat banget. Dan gak semua orang seumuran kamu sekarang nih udah tahu loh mereka sukanya itu di bidang apa. Iya sih Bu, kadang saya tuh suka lupa skill tuh bisa dipelajari ya. Kemarin saya sempet cari-cari informasi, terus nemu jurusan DKV sama ilmu komunikasi peminatan digital media Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu mana yang lebih pas atau cocok buat saya? Dua-duanya sih sama-sama oke Mbak Sinta. Jadi gampangnya gini nih, kalau misalnya kamu pengen lebih fokus ke teknik visualnya, kayak misal bikin logo, ilustrasi, gambar, dan estetika desain, itu DKV lebih pas tuh, masuk tuh. Tapi kalau kamu lebih tertarik sama cara nyusun ide ceritanya, gimana nulis skripnya, terus cara ngobrol ke audiens, sama ngebaca tren media digital, itu lebih ke ilmu komunikasi. Nah, dari dua gambaran tadi, mana nih yang bikin Mbak Sinta itu penasaran dan semangat buat ngebayangin kuliahnya itu besok kayak gimana? Wah, kalau denger dari penjelasan Ibu ya, kayaknya saya lebih srek kalau masuk ke ilmu komunikasi yang digital media deh Bu. Soalnya saya emang lebih suka mikirin konsep idenya, nulis skripnya, sama nyusun gimana caranya biar konten yang saya bikin tuh menarik dan dapat banyak insight positif dari penonton. Nah, cakep banget tuh. Mbak Sinta hebat loh, udah bisa milih dan nentuin fokus kamu sendiri lewat alasan yang masuk akal tadi. Sekarang kira-kira rencana nyata apa nih yang bakal kamu lakuin mulai minggu ini buat mengejar jurusan ilmu komunikasi itu?
Yang pertama sih pastinya saya harus jaga nilai rapot semester akhir ini buat nggak drop, Bu. Terus yang kedua, saya kayaknya karya-karya video atau tulisan yang pernah saya bikin tuh mau saya rapiin, terus saya kumpulin jadi satu folder portofolio deh. Terus yang ketiga, saya mau mulai cicil belajar materi tes buat ujian masuk kampus. Nah, udah mantep banget tuh. Nah, ini terus rencananya udah jelas dan terstruktur banget loh tadi Mbak Sinta. Jadi kamu bakal fokus jaga nilai, ngerapiin portofolio karya kamu, semua mulai nyicil buat belajar masuk tes ya tadi. Nah, Ibu bangga banget lihat kamu bisa lakuin langsung dan dapat potensinya hari ini nih. Ingat ya, fokus kamu itu bukan buat nyaingin orang lain di luar sana, tapi buat ngembangin potensi terbaik yang ada di dalam diri kamu. Nah, setelah ngobrol ngalor ngidul nih dari tadi soal kecemasan kamu, gimana perasaan Mbak Sinta sekarang? Terus apa nih kesimpulan yang kamu bawa hari ini? Jujur saya ngerasa jauh lebih plong sama terang sih, Bu. Ternyata kemarin-kemarin tuh saya stres karena terlalu fokus sama ketakutan saya sendiri. Terus malah saya tuh nggak fokus sama apa yang bisa saya lakuin. Ya, kesimpulannya sih saya mau mantepin hati saya buat milih ilmu komunikasi, dan mulai besok saya tuh bakal fokus nyiapin portofolio sambil belajar buat masuk tesnya, Bu. Alhamdulillah, Ibu ikut senang lihat kamu bisa senyum lepas lagi kayak gini. Langkah kamu udah bener banget tuh. Minggu depan kalau folder portofolio kamu itu udah kekumpul, bawa aja ke sini. Kita ngobrol lagi bareng-bareng buat lihat perkembangannya. Pintu ruang PK selalu terbuka buat kamu. Siap, Bu Lora. Minggu depan saya pasti bakal kesini lagi buat pamerin portofolionya. Makasih banyak ya, Bu, udah mau dengerin curhatan saya plus ngasih motivasi sama pencerahannya. Kalau gitu saya pamit ke kelas dulu ya, Bu. Iya, sama-sama Mbak Sinta. Sukses terus buat impianmu ya. Hati-hati jalan balik ke kelasnya. Ya, Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.